rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah. Masih berbicara adab-adab sesudah makan. Yang pertama dulu, ya ada 7 lah. Yang pertama berhenti sebelum kenyang. Yang kedua sebelum dilap dengan sapu tangan, sebelum dibasuh, sunat tangannya itu dijilat. Yang ketiga sunat memungut makanan yang terjatuh, nasi yang terjatuh. Yang keempat sunat menyelat-nyelati gigi, pakai kakuir lah. Tapi kalau sudah diselat-selati pakai suatu benda maka makruh ditelan. Yang kelima sunat menyapu makanan yang ada di piring dengan telunjuk kemudian dimakan, dijilat. Yalah. Yang kelima lah. Yang keenam bersyukur dengan hati atas makanan itu. Yang ketujuh selesai makan membaca doa. Kalau makanannya halal, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa tanzilul barakat al-muqimna thayyiban wastamina sholihan. Kalau makanannya subhat, alhamdulillah ala kulli hal, Allahumma la taj'al quwwatan lana ala ma'siyatik. Sambungannya, dan demikian lagi apabila makan ia makanan orang lain, sama ada disilakannya ke rumahnya, disilakan diundang ke rumah. Bila kita diundang ke rumah orang untuk makan, atau dihantarkannya ke rumah atau diantar ke rumah kita, maka sunat mendoakan akan dia. Demikian doanya. Ini doa untuk orang yang memberi makanan kepada kita. Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu wa yassir lahu ayyaf'ala bi fihi khairan wa qanni'hu bima ataitahu wa ja'alna wa iyyahu minasyakirin. Artinya, hai Tuhanku, banyakkan olehmu akan kebajikannya. Minta supaya orang yang memberi tadi diperbanyak kebaikannya. Dan beri olehmu berkah baginya pada barang yang kau beri rizki akan dia. Dan mudahkanlah olehmu baginya bahwa berbuat ia padanya akan kebajikan. Dan padakanlah olehmu akan dia, padakan tercukupkan, buat dia merasa cukup. Buat dia merasa cukup, merasa qanaah dengan barang yang kau beri kepadanya akan dia. Dan jadikan olehmu akan kami dan akan dia daripada orang yang mengucap syukur akan dikau. Dan demikian lagi apabila berbuka puasa pada seseorang, buka puasa, ada orang lain membuka akan kita, maka sunat mendoakan baginya, yaitu dibaca aftara indakum as-shaimun wa qala ta'amaka al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Artinya, telah berbuka pada kamu orang yang puasa dan telah memakan akan makanan kamu oleh orang yang abrar. Siapa orang abrar? Yakni orang yang berbuat kebajikan dan mengucap salawat atas kamu oleh malaikat. Yakni arti salat mengucap malaikat, yakni memohonkan malaikat akan ampun bagi kamu kepada Allah Ta'ala. Dan apabila selesai daripada minum air susu, maka sunat dibaca Allah barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Jadi ada kalimat wa zidna minhu, doa minum susu. Artinya, hai Tuhanku, beri olehmu berkah bagi kami pada barang yang engkau beri rezeki akan kami, dan tambahi olehmu akan kami daripadanya. Karena susu ini dua fungsinya. Air susu menghilangkan haus dan mengenyangkan. Lihat anak kecil apabila muntah, yang masih menyusu, pasti susunya sudah jadi kental, karena itu mengenyangkan. Kalau tidak percaya, tanya kepada Syekh Fahrul. Dan apabila memakan atau meminum yang lain daripada air susu, lain lagi doanya itu, maka sunat dibaca kemudian daripadanya itu Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Tadi kan wazidna khairan, wazidna minhu lah. Ini warzuqna khairan minhu.
Artinya, wahai Tuhanku, beri olehmu berkah bagi kami pada yang engkau beri rizki akan kami, dan beri olehmu rizki akan kami yang terlebih baik daripadanya. Dan sunat pula dibaca kemudian daripada selesai makan itu, panjang bacaannya lah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana sayyidana wa maulana ya kafi min kulli syai' wa la yukfa minhu syai'. At'amta min ju' wa amanta min khauf falakal hamdu awaita min yutmin wa hadaita min dalalah wa agnaita min ailah falakal hamdu hamdan katsiran daiman tayyiban nafi'an mubarakan fi kama anta ahlu wa yastahiqu. Allahumma at'amtana tayyiban fastaminna salihan waj'alhu aunan lana ala ta'atik wa na'udzubika an nasta'ina bihi ala ma'siyatik. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi makan ia akan kami, dan memberi minum ia akan kami, dan memadakan mencukupkan akan kami, dan menghimpunkan ia akan kami kepada tempat kediaman kami. Hai penghulu kami dan Tuhan kami, hai Tuhan yang memadakan ia daripada tiap-tiap sesuatu, dan tiada memadakan. Memadai ini lain lok padalah mencukupkan, dan tiada memadakan daripadanya oleh tiap-tiap sesuatu. Engkau beri makan, wahai Tuhanmu, akan kami daripada lapar, dan engkau amankan akan kami daripada yang ditakuti. Maka bagimu segala puji. Engkau perhimpunkan akan kami kemudian daripada seorang orang kami terpisah-pisah. Asalnya berpisah lalu terkumpul. Dan engkau beri petunjuk akan kami kemudian daripada sesat. Dan engkau kayakan akan kami kemudian daripada papa. Maka bagimu puji akan beberapa puji yang amat banyak, lagi kekal, lagi baik, lagi memberi manfaat, lagi berkah di dalamnya, seperti barang yang engkau ahli baginya dan engkau mustahik akan dia. Wahai Tuhanku, engkau beri akan kami makanan yang baik, yakni yang halal, dan beri olehmu akan kami amal soleh. Bila makanannya baik, minta juga amalnya baik. Biasanya bila makanannya baik, gawiannya baik. Dan jadikan olehmu akan dia menolongi bagi kami atas berbuat taat akan dikau, dan meminta berlindung kami dengan dikau, bahwa kami minta tolong dengan dia atas maksiat akan dikau. Berlindung kepada Allah daripada menggunakan kekuatan makanan ini kepada maksiat. Syahdan setengah sebagian daripada adab yang kemudian daripada makan, sebagian adab sesudah makan itu yaitu membasuh tangan, yaitu sunat yang hasanah. Tetapi membasuhkan tangan kemudian daripada makan dengan pencuci seperti serbuk sabun itu bid'ah hasanah. Memang dengan sabun itu membunuh bakteri 5.000, tapi bakteri yang baiknya 50.000 ikut terbunuh. Paham lah? Tak sabun lagi bakteri jahat ada 50, bakteri yang baik ada 50.000 yang mati. Jadi tidak terlalu dianjurkan benar bersabun lagi. Dan kaifiat membasuh tangan dengan asnan. Asnan itu yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin, yaitu dibubuh asnan itu atas tapak kanan yang kiri, kemudian dibasuhnya akan segala jari tangan yang kanan itu. Amun kada salah asnan ini serbuk habu. Habu. Kan orang bahari hendak membersihkan gigi itu dengan apa? Habu atau dengan harang. Berasih pada jada. Tidak percaya coba abe. Dibubuh asnan itu di atas tapak tangan yang kiri, kemudian maka dibasuhnya akan segala jari tangan yang kanan, basuh, kemudian maka digosokkannya segala jarinya yang kanan itu kepada asnan. Nah ini kan yang ada kepada tangan yang kiri, kemudian maka disapukannya kedua bibirnya, kemudian dibasuhnya akan mulutnya dengan jarinya. Jadi sapu ke bibir, kemudian basuh muntung dengan jari, dan digosokkannya akan zahir giginya dan batinnya dan langit-langitnya dan lidahnya. Kemudian, nah pakai ini ya. Nah ada serbuknya, serbuk. Kalau orang bahari ya serbuk apa ini? Nah, kayu harang. Mana kayu harangnya tahu kan langsung. Itu lebih memutihkan gigi. Good morning, selamat pagi, gigi kuning bau tahi. Kemudian maka dibasuhnya segala anak jarinya dengan air, kemudian digosokkannya dengan asnan yang tinggal itu akan segala anak jari. Jadi tadi kan kesan menggosok, basuh ini dengan asnan tadi, dengan serbuk tadi dibasuh pulang tangan.
hingga bersih tangannya. Wallahu alam. Jadi serbuk apalah, deterjen bisa juga. Benarnya odol-odol yang ada tuh buat deterjen, makanya banyak buihnya. Coba beli odol yang herbal, ini tapi berbuih, ingat lebihin. Ya kubihin ada sampai berjual odol itu ingat lah. Nah itu ada tapi berbuihnya. Tapi kalau yang odol yang banyak itu berbuat deterjen, makanya berbuih. Jadi Parinso nyame asnan atau serbuk. Al-faslu rabi fil adabi bisababil ijtima wal musyarakah fil akli. Bab yang keempat padanya menyatakan adab makan dengan sebab berhimpun dan bersekutu di dalam makan. Adab makan berjamaah, saruan mana? Adab makan berjamaah. Yaitu 7 perkara. Jadi adab makan berjamaah ada 7. Adab yang pertama, bahwa jangan mencapai akan makanan itu hingga mencapai akan dia itu oleh orang yang banyak umurnya daripadanya, atau banyak ilmunya daripadanya, atau orang yang lebih kemuliaan daripadanya. Melainkan jika ia dipenghulukan oleh orang, maka ialah yang mencapai akan makanan itu dahulu daripada orang banyak. Jadi adab yang pertama, dahulukan yang lebih tua. Ataupun sama umur, dahulukan yang lebih banyak ilmunya walaupun lebih muda. Ataupun sama, tuanya sama, ilmunya sama, dahulukan yang lebih mulia. Nah sama, tapi ada Habib walaupun kekawalan, silahkan Habib hello. Atau kawalan narib anak guru narib, nah silahkan hello. Nah, kecuali kita itu orang yang memang dituhakan orang, jadi kita yang memulainya. Nah itu tidak kata NN biasa malah behelo. Hindai amin jadi kuman si luar. Adab yang kedua, sunat pada ketika makan itu berkhabar-khabar dengan kebajikan. Jadi jika saja bagus-bagus. Atau dengan hikayat orang-orang soleh kisah wali-wali pada bicara makanan. Jadi sebenarnya sunat waktu makan itu sambil berbicara berkisah-kisah. Ada ulu batuh melenghana lah mali sembilan pander. Sunat berkisah cuma bagus-bagus. Pada bicara makanan tentang orang saleh waktu makan atau lainnya, dan jangan berkhabar yang sia-sia atau mengupat-ngupat akan orang, menyebut-nyebut aib orang, atau bergurau-gurau yang membawa kepada berdusta, atau bergurau-gurau berlebih-lebihan, atau pander kisah tai. Kilau tai ambie itu saya gateh kilau dalam kahit pemana. Adab yang ketiga, sunat ia melebihkan akan taulannya yang bersama-sama makan itu. Jadi utamakan yang lain. Lauk diganal, ika bewae lauk diganal. Kalinya tulangnya lah jika ganal. Dan mengenyangi ia akan dia. Jadi beri kelebihan itu sunat untuk yang lain. Dan jangan melebihkan akan dirinya. Ngumpulkan arep uras lo. Bakantong deh. Buat taros be. Kantong ajaib. Pada makan, karena terkadang yang demikian itu jadi haram jika tiada ridha taulannya itu. Ini makan berjamaah, tapi arep tuh minon terus tahu haram hukum bila maka akan bersamaan, maka arep mendinon. Dan jikalau malu taulannya atau segan, maka hendaklah ia meragibkan, menggemarkan akan dia dengan katanya baginya kul, yakni makan oleh mun pinah mahame-hame nampi mereka kuman gitu. Besahan jam mereka kuman dan nyodok kau mana lah kata menyemahamen santri hanyar mahamen ngasa hanyar lima andau akai uras tadi. Dan jangan dilebihnya menyuruh itu daripada 3 kali. Jadi kita menyuruh sampai 3 kali batasnya, jangan lebih. Kuman mereka kuman sampai badalo kali elan. Adab yang keempat, bahwa jangan berkehendak taulannya menyuruh akan dia pada makan itu, tetapi hendaklah ia makan pada bersama-sama orang banyak itu seperti makan pada ketika sendirinya. Bahwa jangan berkehendak taulannya menyuruh akan dia pada makan itu. Jadi jangan sampai disuruh. Jadi rakyat kuman tidak dosa sampai jangan sampai disuruh makan seperti biasa lah. Jangan ia malu, jangan mahamen-hamen. Mahamen sampai padahal ayak lampu belep langsung lepah, hancur wadai buah rabut.
pada hadapan orang banyak itu, maka apa yang disukainya akan makanan itu, maka hendaklah dimakannya akan dia, dan jangan ditinggalkan sebab malu. Wih, kisah mahamen. Nah, bertamu ke rumah calon mertua, kisah warak benar kisah. Rakyat kuman nak ida ulun mulai isut kuman. Buen ko ngam teh basepot gitu na basepot anu be karena kakarean menegok minyak lamak. Oh nak nyot anak yang bawi ino nakan calon banam tuh minyak lamak 2 liter nyui menegok. Tiwasem. Dan jangan ditinggalkan sebab malu dilihat orang, maka adalah yang demikian itu jadi ria. Nah ria mahamen kumanare ria nah. Dan tiada mengapa lebih kenyang makannya itu daripada adat, sebab menyukakan orang banyak. Tidak mengapa lebih kenyang daripada biasa, supaya kawal tuh, supaya dia menyurung tuh puas. Oh malah mantap menengawen santri itu tulang aja ngarutup. Atau sebab menggemarkan akan orang makan itu, supaya yang lain juga semangat makan. Jadi paksa arep semangatnya. Padahal arep benar uyah ada sanggup Adab yang kelima, tiada mengapa bahwa membasuh tangan itu di dalam suatu tempat yang dituangkan air itu di dalamnya. Adalah wadah basuh tangan adanya ya jibano pakai ceret, pakai cirat. Dan demikian lagi tiada mengapa bahwa berhimpun orang banyak atas membasuh tangan itu dalam suatu tempat yang satu aja pembasuhannya. Apa bahasa Banjarnya? Cibukan, bahasa Bukumpai penyawan, atau bahasa Indonesia nare wadah basuh tangan satu aja bergantian itu jaman. Dan sunat bahwa menghimpunkan akan air bekas membasuh tangan itu dalam satu tempat barang sedapatnya, jadi dikumpulkan. Yang bagus itu memang berbasuh, bukan berculup. Karena sabda Nabi SAW, ijtami'u wadu'akum jama'allah syamlakum. Artinya kumpulkan oleh kamu akan air sembahyang kamu. Artinya air bekas membasuh tangan itu dikumpulkan jadi satu. Niscaya menghimpunkan Allah Ta'ala akan perceraian kamu. Niscaya kalian akan bisa bersatu. Tapi orang amuntai pasti anti bersatu padu. Banyak. Ulah muntai dakon bersatu padu. Karena bahasa muntai padu ada dapur. Dakon ulah muntai wija dapur aja kalibuan masing-masing bersatu padu. Kata setengah ulama, murad yang dimaksud. Dibalik sudah, Farol, balik sudah kitabnya, sebelahnya sudah, halaman 22. Kata setengah ulama, murad yang dimaksud dengan wudu di dalam hadis ini yaitu membasuh tangan pada ketika makan. Dan sunat bahwa menuangkan akan air membasuh tangan itu oleh orang yang mempunyai rumah. Jadi yang membasuhkan tangan itu yang tuan rumah, membasuhkan. Berkeliling pada pihak kanan, jadi di kanan dulu terus sampai pihak kiri, seperti menuangkan air minum dahulu. Adab yang keenam, sunat bahwa jangan melihat kepada kelakuan taulannya yang bersama-sama makan itu, karena barangkali jadi ya malu orang makan dilihati kayak kekare-kare kuman nyangang bawen. Dan lagi sunat jangan dia lekas berhenti daripada makan itu jika dilihatnya ada taulannya itu belum lagi kenyang. Jadi sunat baimbai selesainya. Kecuali kawan, ya aku udah selesai, kecuali 2 panci, itu udah ada tunggu. Maka jadi malu taulannya itu makan dengan sebab ia berhenti. Tetapi sunat ia melambatkan makan itu dengan sedikit-sedikit hingga kenyang taulannya itu. Kawal itu udah sing benso apalagi kita dikit-dikit supaya baimbai. Dan demikian lagi jangan ia lekas berhenti pada makannya itu dahulu daripada orang banyak. Jangan berdahulu tuntung supaya dikata oleh orang bahwa adalah ia mengurangkan makan. Wali kia kawal tuh. Itu tapi are kuman kan ciri-ciri buan tasawuf. Wah, mula menasawuf kia kawal. Dan kata Ja'far bin Muhammad rahimahullah taala, "Idza qa'adtum al-ikhwan 'alal ma'idah fatilul julus fa inna sa'atun la tuhsabu 'alaikum min a'marikum." Artinya apabila duduk kamu serta saudara kamu atas hidangan, duduk menghadapi makanan, maka lanjutkan, maksud lanjutkan tuh diperlama, bukan lanjutkan nimpa lanjut. Maka lanjutkan biji kamu kan ada adanya. Apabila kamu duduk serta saudara kamu atas hidangan, maka perlamalah oleh kamu akan duduk kedudukan kamu itu.
Maka bahwasanya ia satu saat, yakni masa yang tiada dihisap atas kamu daripada umur kamu. Karena makan berjamaah itu tidak dihisap, tidak hitung, biar gancang talu apa. Tapi lu mengabuat ija cangkir dan nomor putih kan. Ada hitungan. Dan sabda Nabi SAW, la tazalul malaikatu tusalli ala hadikum madamat maidatu mawdu'atan baina yadayha turfa. Artinya senantiasa malaikat mengucap salawat, artinya mendoakan, memintakan ampun. Senantiasa salawat, malaikat mengucap salawat, memintakan ampun atas seorang kamu selama ada hidangannya itu tertaruh di hadapannya hingga diangkat akan dia. Asal jangan hidangan hasil curian. Mana kau manuk uluh, liwar malaikat mendoakan itah atau Allah manuknya uluh. Adab yang ketujuh, bahwa jangan mengerjakan suatu yang mengeluati hati, yakni yang membencikan akan makan itu, seperti ya berkahak-kahak, menun burek, menun hingus kalau di depan orang makan itu, atau membuangkan ingusnya, atau mengatas sesuatu yang keji pada ketika makanan itu, kisah kayak sambal gitu, sambal pecel kilau ulu mamani membocor rampie. Dan jangan dia menggerakkan akan tangannya di dalam tempat makanan itu. Kan betalam, lepah buah kucau ini loh. Dan jangan ditundukkannya akan kepalanya itu kepada tempat makanan. Itu pada ketika ia menyuap makanan itu, nah guguran yang dimuntung. Jadi ambil jauh sedikit, ditahan gimana? Itu ya maka bersamaan. Titis, iweh kan deh. Dan apabila mengeluarkan ia sesuatu daripada mulutnya, pemada tulang, maka sunat ia memalingkan akan mukanya itu daripada makanan itu. Jadi berjauh, keluar, dikeluarkan di jauh, jangan di cus, mana kan piring haro. Dan diambilnya dengan tangan yang kiri. Dan jangan dimasukkan makanan yang baginya lemak di dalam cuka. Itu mengakibatkan apa? Tidak sehat lah, lemak di dalam cuka. Dan jangan dimasukkan cuka di dalam makanan yang ada baginya lemak. Al-faslu khamis, termasuk bila minum susu itu dilarang mencampur dengan daging. Itu jadi penyakit, tidak karena sehat mah. Kalau susu kental manis itu bikin susu itu gula, campur susu isut, itu ada itu kayak susu apa? Krimer itu, nah itu gula, susu bilang isut benar itu minum gula yang ada campuran sedikit susu. Coba lihat kalengnya, kental manis, ada tulis saya susu, ada kental manis, ada susu kental manis. Kalau zaman dahulu masih ada kalimat susu, tapi karena diteliti lalu diprotes, ini bukan susu, ini gula, jadi selesai, hilangkan kalimat susunya jadi kental manis. Coba kental manis cap enak, lihat aja. Bukan susu. Al-faslu khamis fi adabi taqdim tamilal ikhwan az-zairin wallahu a'lam.